Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini baju yang kemarin buat konten tepung. Tepungnya hilang. Tepungnya udah hilang. Tepung gara-gara Bukan tepung, Ding. Itu bedak. Iya. Bedak. Itu aduh sambil nahan perih itu kena mata. pokoknya ini urusan kita ini betul-betul Uhuy. totalitas sekali. Ini beliau ini sekarang jadi content creator. Content creator andalan sobat ngaji. Ya emang ada yang berarti. Masya Allah, alhamdulillah. Ya cuma satu yang kayak gini, bikin tenang, bikin bahagia. Bikin susah move on. Ya, Lanjut Bang, saya lagi ngurus-ngurus nih di Dukcapil dulu ini. ya betul kemarin habis nyari. Kalah, alhamdulillah masih waras. Alhamdulillah nggak nyampe apa namanya jual sedikit kenangan. Ya, alhamdulillah masih sehat juga. Kita doakan ya teman-teman, mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman semua yang hadir selalu diberikan keistiqomahan ya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, tempat-tempat yang mulia yang Allah sayangi dan memuliakan. Kita hari ini bertemu kembali, tapi tepat di akhir tahun 2024 dan kita akan menuju ke 2025. Ya Masya Allah, udah ada kenangan apa aja tuh di 2020? Banyak ya mudah-mudahan kita berharapnya sama Allah ya, jangan pernah berharap ke tahun, berharap kepada Tuhan ya, karena itu gawat ya. Karena banyak yang menaruh harapan kepada tahun kan, mudah-mudahan di tahun 2025 saya semakin ini ya, gawat juga ya, tetap berharap kepada Tuhan, jangan berharap kepada Tuhan. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini Allah memberikan kita keistiqomahan terus dalam kebaikan. Ya, Allah memberikan terus, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, insya Allah. Temanya apa teman-teman? Jadi tema kita hari ini itu tutup masa lalu, intip masa depan. Kalau biasanya kan kutatap ya. Cuman ini emang beliau anti mainstream dia mah. Soalnya kalau yang menatap itu kan ujung-ujungnya apa ya? Kalau lalu yang jadi kayak saya pengen jadi ini, terus ketika mereka tercapai pada akhirnya galau gitu, stres. Ya udah mendingan kita pikirin aja gitu sama Allah gitu kan. Gitu aja pikirin aja udah gimana Allah aja. Ketika saya hanya berikhtiar. Emang menganti idaman ini. Aku juga bilang. Hah? Bisa. Masya Allah. Konten bisa. Anjing jago. Jangan sebutin juga betoknya Bang. Pari ke, tuna ke, betok. Mohon maaf saya sambil siap-siap ya. Ini kemarin ada yang request buat IP di Instagram. Iya, Iya. Saya disuruh live Bang begini. Saat bor. Masya Allah ya, ternyata ada teman-teman kita yang dari Kalimantan, dari mana kemarin ada dari Samarinda, Balikpapan, Kalimantan ya, dari berbagai kota yang ternyata mereka udah mengamati kita dan pengen banget hadir suatu saat nanti di Sobat Ngaji langsung.
Kan ini buat ini saya mau lipe ini. Mulut apa? Oke. Saksikan teman-teman. Instagram bukan TikTok. Kalau TikTok capek saya. Jangan lupa like dan komennya. Marge hese. Sering kesan. Ini kalau di sini makanannya paling banyak nih. Repot. Di sini kali ya. Kedengaran kali. Kedengaran sih mudah-mudahan. 5-3 Tuhan. Tar dulu ini. Ini mah aman ya sinyalnya Bang ya. Enakan pakai apa ya? Pakai bluetooth kali ini. Kali teh ya, bluetooth ya. Teteh biasanya pakai apa teh? Ini aja nih. Grainy. Kok jadi moncong kucing ini? Oke, siap. Yang datang di sini boleh mampir doang ya ke live saya biar kelihatan banyak yang nonton. Udah mulai ini, udah mulai. HP-nya sih benar aja. Tuh, Teteh udah gabung. Gabung. Jadi berkualat, ayo. Tuh, udah 10, udah 14. Mampir dulu Teh, ramein ya. Langsung mampir dan jackpot di kota berapa? Di kota nomor 2. Teh Alfi selamat bergabung, Teh Ipe selamat bergabung. Jangan lupa tap-tap layarnya. Alhamdulillah. Ya, tema kita hari ini lagi-lagi tentang masa lalu dan masa depan. Kita cekin saja langsung ke guru kita bersama, kita dengarkan. Boleh disiapkan alat-alat tulisnya, alat ketiknya, ada ilmu yang bermanfaat, mohon dicatat dan diamalkan. Barakallahu fiik, selamat mendengarkan. Kok saya yang deg-degan ya makin banyak nonton ini. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fahrul makasih udah hadir. Bang Ali ya. Wih di 40. Ya Allah mudah-mudahan yang nyenengin saya Allah mudahin urusannya. Amin ya Allah. Tapi emang enakan di Instagram sih. Kalau di TikTok capek, nggak ada yang dikenal. Udah gitu udah nonton bentar ditinggalin. Balik lagi 0. Kalau di TikTok, kalau di Instagram kan pada kenal tuh disapa tuh. Mau tanya Ustaz, tar dulu baru mulai Teh. Tar dulu ya, baru mulai. Baru mulai udah mau tanya aja, tapi boleh. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang, nikmat cuaca yang cerah. Emang rada-rada dari subuh ya Allah. Udah geluduk ini, suara geluduk apa suara pesawat ini begitu. Suara geluduk, alhamdulillah cerah sampai pagi ini. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, semua nikmat tersebut adalah nikmat yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah.
Salawat dan salam tak lupa selalu kita sanjung sajikan kepada kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana duduknya kita, kumpulnya kita di tempat ini, kelak kita kumpul lagi, duduk lagi, kumpul lagi di surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di surga nikmat semua ada, termasuk ada kopi di surga, ada kopinya. Di surga ada susu, insyaallah ada teh, ada kopi di surga, ada kopi. Mas, Kayak di Indosiar ya, nggak ada manggilnya kayak di Indosiar bang. Mas, Mas, salah dulu. sampai mana tadi? Oh nyampe surga. Di surga semuanya nikmat, di surga semuanya enak. Makanya kalau sekarang lagi banyak sakitnya ya nggak apa-apa, namanya juga dunia. Nikmat paling di mimpi doang kan, tiba-tiba udah azan subuh, ya ada cuma di mimpi. Sabar. Baik. Ini apa nih? Oh Lavida aman mereknya ini mah, nggak di blacklist ini. Masya Allah. Gadang bang. Mau nonton MU saya. Yang di meja enakan air putih apa kopi ini? Air putih. Bang balikin lagi ke belakang bang. Teh poci, ya Allah. Udah di zaman deh. Udah selesai. Udah selesai ya. Apakah ya? Bisa ya. Tukang tehnya udah jualan di Glodok sana udah. Mudah-mudahan di akhir tahun yang selama 1 tahun belakang kemarin banyak sedihnya, di awal tahun sampai akhir tahun depan banyak bahagianya. Mudah-mudahan yang di tahun ini banyak susahnya, di awal tahun ini sampai akhir tahun nanti semuanya Allah mudahin. Mudah-mudahan yang tahun ini hidup, tahun depan mudah-mudahan. Tar dulu belum kelar ngomongnya ini mah. Mudah-mudahan yang tahun ini hidup, tahun depan hidupnya lebih bermanfaat. Itu. Biasain ngedenger sampai akhir. Gitu ya. Ya enggak bang? Ini saya boleh nyobain dulu nggak bang? Saya belum sarapan. Ustadz lapar. Ustadz mana? Awas aja bikin spanduk Maulid Nabi Muhammad bersama Ustadz lapar. Samirat ya. Insya Allah nanti Samirat saya mau di Masjid Nurul Falah. Itu yang suaranya gede itu DKM-nya itu. Masjid Nurul Falah di pos 2. Nggak ada yang jauh kalau kita udah cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Ini kalau dilihat dari warnanya strawberry ini. Tapi ini halal nggak bang? Ini ada lo. Halal nggak bang? Sesuatu yang halal itu suatu kewajiban untuk yang dimakan dan untuk dimiliki. Jadi pastikan itu halal. Kalau pengen diemek ini. Hari ini saya sarapannya roti. Tapi biasanya saya sukanya mie bang kalau sarapan tuh. Iya mie and you forever. Dan terbanglah bersamaku. Ntar saya lanjutin bang ya. Ini enak pokoknya. Silakan kak dicoba, di sini ada strawberry-nya.
Silakan cek out di keranjang nomor 44. Banyak jualan dia mah. Kalau gak ada, kalau lu cari gua ada dia mah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika. Oh iya, tadi ngomen mau. Bucin budak cincau. Udah kita mulai. Sarapannya ntar dulu. Hari ini udah masuk bulan apa ini? Ini udah Rajab belum Bang? Tadi saya dengar antum baca doa. Cuma menyambut ya. Selasa masuk Rajab. Persiapkan dari sekarang. Yang punya utang puasa, ayo. Nggak bisa dibadali nama saya. Nggak bisa. Masih berapa? Hitungannya mah 2 bulan kan ya? Ayo dah. Bapak? Hah? Apa teh? Dinikahin 2 bulan lagi. Ya masih ini mau wanti-wanti nih, jangan dientar-entar. Yang punya utang puasa, yuk disegerakan. Keburu nanti mah masuk bulan Ramadan. Teteh mati-mati mulu, masalahnya berat. Masalahnya sebelum masuk Ramadan teh, kalau punya masalah cerita ngapa? Masih 2 bulan lagi nih, jangan dinanti-nanti keburu mati. Jangan kapan-kapan keburu kapan. Niatin ya, berhubung bulan Rajab kan bulannya Masya Allah ya, Syaban juga. Niatinnya mah, kalau misalnya orang lain puasa Rajab misalnya, teteh mah niatin puasa qada bae. Niatin puasa qada, puasa wajib. Karena puasa wajib, puasa qada nggak bisa digabung niatnya sama puasa sunnah, nggak bisa. Puasa qada aja bertepatan di hari Senin. Teteh qada dapat puasa Senin. Di hari Kamis dapat juga puasa Kamis. Di Ayamul Bid teteh juga dapat Ayamul Bid. Gitu tuh. Enaknya jadi perempuan begitu. Makanya kalau misalnya saya mau dibalikin penciptaan lagi ke sono, saya minta pengen jadi perempuan saya. Kenapa? Saking banyaknya kemuliaan yang Allah berikan kepada perempuan. Cuma terkadang perempuan tersebut sendiri yang tidak memahami daripada kadar kemuliaannya. Gitu ya. Maka Bang Andre kalau kemarin punya utang puasa, saya punya utang puasa, yuk mari. Bang Andre halangan nggak kemarin rumahnya? Sakit bisa. Sakit bisa. Mudik bisa, koma bisa. Iya begitu. Jangan sampai lah masuk puasa masih banyak utang. Nanti ini kalau itu salah satu, kalau udah biasa menanti-nantikan sesuatu yang wajib, akan semuanya tuh akan berdampak ke sholatnya. Sampai nanti maaf ya ketika udah berkeluarga, zakat pun nanti suka dinanti-nantiin. Ntar dulu dah, ntar. Oh udah takbiran. Hati-hati. Ada nggak orang begitu? Ada, cuma saya nggak menyebut nama. Bukan di sini, di Kamboja. Mudah-mudahan teteh punya suami yang ahli puasa, yang ahli sedekah, ahli ibadah. Sedekahnya nggak nanggung-nanggung, ngasih rezeki, ngasih nafkah ke teteh juga kagak hitung-hitungan, zakatnya juga sedekahnya nggak main-main. Yang abangnya juga mudah-mudahan punya istri yang solehah, penurut ya, rajin puasa kagak dimasakin nanti Bang. Pokoknya rajin ibadah ya. Jangan rajin mancing tuh, jangan. Pokoknya jangan mau punya suami yang rajin mancing, hidupnya kagak bakal maju.
Kalau maju nyebur. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita hari ini ku tutup masa lalu, ku titip masa depan. Maaf lahir batin ya, kalau kita mau bicara soal tahun baru kita bukan tahun baru besok. Apalagi maaf pakai ikut-ikutan pakai topi. Mending kalau topi pakai senter. Ini mau ngapain? Kita nggak ada kepentingan pakai kuku merah gitu. Jangan. Karena tahun baru kita bukan tahun baru yang ini. Tahun baru kita tahun barunya apa? Tahun barunya apa? Hijriyah kan. Makanya tahun baru mah udah biasa aja malam tahun baru mah di rumah. Sebagaimana aktivitas kita biasa, kayak sebagaimana aktivitas kita tadi malam. Pulang dari luar habis kerja udah langsung tidur gitu aja. Jangan sampai kita ikut-ikutan ngerayain dah, jangan. Tapi kalau sekedar kumpul-kumpul keluarga, wah ini momen nih lagi pada libur, kumpul ya kagak ngapa. Tapi kalau dalam hati ada terbesit kerupuk tuh nggak boleh. Teman-teman silahkan di check out, ini nomor 45 ya. Ini ada rasa balado, ada rasa keju, ada rasa yang pernah ada juga ada. Kalau ini keripik kulit buaya ini. Tempe. Udah biarin aja malam tahun baru mah. Kalau Ustaz gimana? Saya biasanya nih malam tahun baru ya. Kalau nggak langsung tidur, yang kedua bakar jagung. Ya mending bakar jagung daripada bakar rumah. Boleh nggak ya? Boleh-boleh aja. Diniatin silaturahim, bukan diniatkan ikut merayakan saudara kita, jangan. Tapi lebih baik mah ahsannya kalau nggak punya kegiatan mending tidur. Apalagi nggak ada yang ngajak jalan, udah tidur aja udah. Buka HP, nggak ada yang ngechat, nggak ada yang ngajak jalan, udah jangan kepedean pakai dangdan, jangan. Langsung tidur. Siapa yang bilang? Oh iya, kemarin saya rencana mengadain pengajian malam tahun baru untuk membedakan antara keramaian kita dengan keramaian mereka. Saya pengennya di sini nih, depan danau. Cuman namanya danau gelap, takut ada yang kelelep. Insya Allah mudah-mudahan. Ini mah niat saya dadakan, jadi nggak ada persiapan. Mudah-mudahan tahun depan ya kita bisa gelar di mana kayak begitu. Sesuatu yang perfect itu persiapannya emang harus lama, gitu. Ya udah bikin, cuma saya kagak hadir. Ya. Tahun baru kita bukan tahun baru yang ini besok nih, bukan, tapi tahun baru kita yang hijriah. Cuman tahun 2025 ini juga bisa menjadi patokan buat kita untuk berbenah jauh lebih baik lagi. Ibarat kata nih, kita 2024 udah beres, masuk 2025. Kita yang tadinya buku kita banyak catatan, masuk 2025 bersih buku kita, putih tuh. Nah, ketika buku kita sudah putih, sudah bersih, maka hati-hati dong nulisnya. Jangan sampai banyak salahnya. Kalaupun ada salah boleh, tapi diminimalisir. Jangan sampai kebanyakan salah kayak tahun lalu. Makanya sebelum kita nulis, kita pikirin dulu apa yang memang perlu kita tulis. Sebelum kita ngomong, kita pikirin dulu apa yang perlu kita omong. Sebelum kita ngelihat, kita pikirin dulu apa yang perlu kita lihat. Sebelum kita pikirin dulu kira-kira yang saya pikirin ini manfaat apa enggak, begitu. Maka ibarat tadi itu buku, yuk kita tulis hati-hati, jangan sampai banyak tip X-nya. Jangan sampai banyak tip X, nggak enak. Coba tadi dulu waktu zaman sekolah, buku isinya banyakkan tip X apa pulpennya. Ketika banyakkan tip X-nya nggak enak, apalagi tip X di atasnya ada tulisan, itu paling nggak enak. Maka mudah-mudahan semua nih di tahun yang akan datang kita nulis tulisannya rapi, kagak ada tip X-nya. Sama kayak baju. Nih baju siapa baju baru?
Bang Andre misalnya punya baju baru. Ketika Bang Andre punya baju baru, datang ke Anur, kan di Anur tuh banyak tuh arah ke sini kan, banyak jalanan bolong. Logikanya kalau Bang Andre sehat, kalau Bang Andre sehat punya baju baru mau ke Anur, kira-kira dia milih jalan yang mulus apa nginjek yang ada gajulukan bolongnya itu? Sengaja dia nyemplung ke air comberan apa nyari jalan yang mulus? Nyari yang mulus kalau sehat. Kalau nggak sehat mah ya udah lewatin aja tuh. Becek-becekan, guling-gulingan, jadi MC di sini. Kalau nggak sehat, tapi kalau sehat, kalau sehat, aduh cari jalan yang mulus. Nah, tahun 2025 juga begitu, lebih hati-hati lagi dalam melangkah. Lebih hati-hati lagi dalam bertindak, lebih hati-hati lagi dalam memilih circle pertemanan. Cukup tahun yang ini, masa nggak jadiin pelajaran? Sudah banyak teman-teman yang menusuk dari belakang. Sudah banyak teman-teman yang ngejatuhin kita, bener nggak? Dia mau naik tapi pakai nginjek pala kita. Kan kurang ngajar tuh orang. Pengen naik tapi nginjek kepala kita. Nah itu jadi pelajaran dong. Jangan sampai kita terjerumus di lubang yang sama. Orang yang beriman, orang yang cerdas adalah dia yang pandai meniti jalan lebih baik, bukan terjerumus lagi. Udah kejerembab, malah ketagihan kejerembabnya. Jangan sampai. Maka apa yang harus kita lakukan? Kan judulnya tutup masa lalu. Yang pertama, untuk menutup tahun 2024 kemarin, yang harus kita lakukan pertama adalah dengan apa? Berdamai dengan diri kita sendiri. Jangan damai sama tetangga dulu, sama diri kita dulu. Berdamai dengan diri kita sendiri. Kenapa? Semua orang punya masa lalu. Semua orang punya sejarahnya tersendiri. Saya punya, Bang Andre punya, Bang Aldi punya, Bang Bintang punya, Bang Angga. Innalillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan husnul khotimah. Ya kalau nanti dia mati, kita emang ngedoainnya begitu. Semua punya sejarahnya masing-masing. Nah, ketika seseorang belum bisa berdamai dengan sejarah dia di masa lalu, belum bisa berdamai dengan masalahnya, dengan lukanya di masa lalu, maka untuk menatap tahun 2025 kasihan, banyak keseok-seoknya nanti. Banyak keseok-seoknya. Maka yang pertama, kalau kita memulus menghadapi tahun yang baru nih, bentar lagi nih hitungan hari. Tanggal berapa sekarang? Nih Bang, di jam saya tanggal berapa itu ya? 27. Ternyata jam mati ini. Maaf ya buat aksesoris doang ini. Kita sama saja. Oh iya sama jam mati juga dia. Jamnya. Kalau udah sehati emang kalau udah sehati mah susah dipisah. Makanya teteh maaf ya jangan nanya jam sama saya, jam saya mati. Kalau nanya jam sama saya kudu buka HP dulu. Yang harus kita lakukan pertama adalah berdamai dengan segala sesuatu yang terjadi di tahun 2024 ini. Damai. Yang bikin kita insecure, bikin kita nggak yakin, bikin kita nggak punya pendirian, itu tuh kita belum selesai dengan masalah kita, belum berdamai gitu loh. Kita banyak apa tuh penolakan, enggak mungkin, jangan nggak mungkin, terima dulu, damai dulu. Kalau udah damai, semuanya nanti akan ringan tuh. Orang yang belum berdamai dengan masalah dia, orang yang belum berdamai dengan masa lalunya, dia cenderung menjadi orang lain. Paham nggak? Cenderung dia lebih milih untuk menjadi orang lain. Ya kenapa? Karena untuk menjadi dirinya sendiri dia nggak pede. Kenapa? Saya banyak masalahnya. Saya banyak ininya, banyak kurangnya. Coba dong berdamai. Ketika udah berdamai, kita akan pede menjadi diri kita sendiri. Capek jadi orang lain. Capek. Kita mah punya wajah, pakai wajah sendiri. Jangan pakai wajah orang lain. Siapa yang suka pakai topeng? Siapa yang suka pakai topeng?
Badut. Jadi ingat kata si Ariel. Apa? Buka dulu Topeng. Oh. Ini semua topeng nih, peci topeng. Baju bagus, baju gamis topeng, sarung topeng. Boleh kita pakai topeng yang bagus, tapi ingat jangan Allah hitung, yang Allah hisab nanti apa yang ada di dalam topeng. Bang Andre boleh pakai topeng, tapi yang Allah nilai nanti apa yang di dalam topeng. Dia mah diem bayangkan pakai topeng, orang topengnya kagak buka mulutnya, tapi di dalamnya ngomel. Tuh Ustaz emang begitu. Nah, nanti yang Allah hisab mulutnya yang di dalam tuh, bukan topengnya. Topeng kan diem kagak dihisab, yang dihisab mulutnya yang di dalam tuh. Ustaz mana udah akhir tahun katanya mau olahraga, mau kurus, belum kurus gitu. Insya Allah ya, salah satu resolusi saya di tahun 2025 mau rajin olahraga. Ngapa emang? Bener ya, itu kayak gitu teh positif ngapa jadi orang. Insya Allah mudah-mudahan 2025 saya rajin olahraga. Amin. Tiap minggu jogging. Bukan tiap minggu, tiap hari. Tiap hari. Ini baju udah rada-rada sumpek juga ini. Kita kagak tahu aja pakai korset ini. Pakai legging yang sampai ke atas perut gitu. Hah? Iya, di belakangnya tambah peniti. Itulah susah kalau menjadi orang lain, kesiksa udah jadi diri sendiri aja. Emang kelihatannya gemuk, emang saya belum olahraga gituin aja. Masa ada lemak, kagak punya duit. Gitu. Berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana cara kita berdamai dengan diri sendiri? Yang pertama, ini nggak ada Bang Angga, kalau ada Bang Angga saya nyanyi nih. Yang pertama, suaranya bagus ya? Bagus ya. Bagaimana agar kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Yang pertama, tulis dong apa kelebihan yang kita punya selama 2024 nih. Kan kita punya kelebihan kan? Bukan cuma ukuran baju doang yang lebih. Tapi nih kepribadian kita, kebaikan kita, keunggulan kita apa? Tulis. Di tahun 2024 kelebihan apa yang kita punya. Catat itu. Yang kedua, apa sih kelebihan kita? Tete yang tahu, jangan tanya saya. Tete yang tahu, catat kelebihan saya ini, kelebihan saya kalau jam saya nggak ngaret, nggak kayak teman saya. Kelebihan saya kalau balikin utang tepat waktu. Gitu. Apa aja sih? Catat. Yang baik-baik buat diri kita sendiri, buat booster begitu. Tulis kelebihan apa yang kita punya. Kemudian yang kedua, tulis apa keunikan kita, apa yang menjadi keunikan di dalam diri kita dan itu nggak dipunyai sama orang lain. Catat tuh. Dan mohon maaf ya, terkadang orang tuh ada yang punya keunikan, cuman dia risih sama keunikan dia, paham nggak? Dia punya kelebihan nih, dia punya keunikan di diri dia yang sebetulnya itu potensi buat dia. Keunikan yang ada di dalam diri dia itu di mata kita potensi, tapi bagi dia itu adalah apa? Sebuah kekurangan, risih. Nggak bisa begitu. Sebetulnya keunikan yang ada di dalam diri kita potensi buat diri kita. Maka catat keunikan apa yang saya punya yang nggak dipunya orang lain. Saya mah kalau ngomong ngelengking begitu. Kalau saya ajan kagak pakai toa, nyampe ke dalam palma begitu. Palma depan sini deket. Catat apa yang menjadi keunikan diri kita dan itu nggak dipunyai sama orang lain. Kemudian yang ketiga, catat dong apa kebahagiaan yang udah pernah kita dapetin selama 1 tahun penuh 2024. Karena kan 2024 nggak semuanya isinya sedih, bener nggak? 2024 semuanya ada yang sedih nggak isinya? Dari awal Januari sampai gini hari nih isinya sedih mulu. Sampai 12 pak tisu habis. Ada yang begitu? Enggak kan? 2024 pasti ada aja kebahagiaan yang kita dapatkan. Maka catat yang baik-baiknya aja, catat yang bahagia aja. Nah kalau kita udah catat, kita bisa berdamai itu dengan diri sendiri. Yang sedih-sedih jangan dicatat, yang sedih-sedih jangan diingat, biarin kubur dengan kenangan yang ada.
catat yang baik-baiknya. Ketemu orang yang ketemu Bang Andre, dia mah ada jahatnya, mungkin ada jahatnya. Cuman kan namanya manusia bukan setan. Kalau setan apalagi ada tanduknya, jahat dia mah. Apalagi bawa tongkat. Mana tongkatnya kemarin? Bukan nabi. Ketemu Bang Andre, Bang Andre orangnya mah jahat sama saya. Iya memang dia jahat mungkin kan. Cuman kan yang namanya manusia, di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sebesar biji zarrah. Nah yang kita catat dari Bang Andre kebaikannya, jangan kejahatannya. Itu yang bikin kita ini lebih punya tenaga untuk menghadapi tahun 2025. Sama kayak Teteh mau ke kantor nih, udah semangat, begitu keinget wajah bos, aduh kagak ada semangatnya lagi. Benar. Kenapa? Yang ada di pikiran kita, yang keingat di batin kita adalah apa yang tidak mengenakan dari bos kita, benar nggak? Iya. Caranya gimana? Mau berangkat kerja, oh iya saya punya bos rada galak. Yang kita ingat apa? Ya kebaikan-kebaikannya aja. Udah mah kalau ketemu saya lagi baik nih, lagi ada malaikatnya, senyum dia mah. Kalau lagi gajian nggak pernah telat, dia ngasih mulu sama saya tepat waktu, nggak telat kayak di pabrik sebelah mungkin. Begitu kan? Kebaikannya itu yang bikin kita punya semangat. 2025 juga begitu. Maka tadi yang pertama, tulis kelebihan apa yang kita punya. Yang kedua, tulis keunikan apa yang ada di dalam diri kita, yang sekiranya itu pasti akan jadi potensi dan tidak mungkin dimiliki oleh orang lain, nggak mungkin dimiliki sama saya, gitu. Dan yang ketiga, apa kebahagiaan yang sudah kita dapatkan di tahun yang sudah kita jalani, terkhusus tahun yang terdekat nih, tahun 2024 kemarin, apa kebahagiaan yang sudah kita dapatkan, gitu tuh. Nah, setelah 3 hal tadi sudah terpenuhi, kita sudah data, kita sudah validasi, maka kita akan dengan mudah berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, efeknya apa? Ketika kita sudah berdamai dengan diri sendiri, yang pertama kita akan mudah memaafkan. Benar nggak? Kita akan dengan mudah memaafkan. Memaafkan siapa? Lagi-lagi sama kayak berdamai dengan diri sendiri, sama yang pertama memaafkan diri kita sendiri dulu. Kita nggak bisa memaksakan diri kita untuk selalu perfect. Kita nggak bisa memaksakan diri kita untuk bekerja maksimal. Namanya manusia, boy. Namanya manusia, bukan nabi, boy. Plak. Namanya manusia, kita ada limitnya, kecuali kalau mesin. Teteh 24 jam bisa kerjanya stabil, bahkan naik. Cuman manusia, bukan mesin kan? Ada namanya batas-batas kemampuan kita. Nah itu bagaimana agar kita bisa mempunyai semangat lebih untuk menghadapi 2025, ya tadi itu setelah berdamai, kita sudah bisa berdamai. Kemudian yang kedua, kita bisa memaafkan diri kita. Memaafkan diri kita. Gampang banget ya kalau kita maafin orangnya. Iya nggak apa-apa teh, nggak apa-apa. Padahal dia udah nyenggol kita di jalan. Spion sampai oglek, kagak ngapa. Padahal di jalan dia udah nyerempet kita, pinnya dia tuh pin di jilbab dia nyangkut ke abaya kita tuh, sampai nusuk ke badan kita, kagak ngapa teh, nggak apa-apa. Tapi diri kita, ketika kita punya salah, kita maki-maki diri kita, dasar aku nggak berguna, mati aja, dasar aku bodoh, dasar aku tolol, gitu. Udah nggak ada harga dirinya, pergi ke Alfamart beli baygon. Buat apa beli baygon? Buat nyamuk di rumah. Iya, kalau kita mau punya semangat 2025 harus punya pikiran positif. Makanya nanti kalau ngelihat Ustadz nanti pergi nih ke warung, pulang bawa minyak tanah. Jangan sujon dulu, itu Ustadz banyak pikiran, jangan. Bisa jadi Ustadznya kompor gasnya habis. Balik lagi ke zaman dulu pakai kayu bakar gitu. Bang Andre bajunya bolong tuh, bolongnya di belakang. Kayak kisahnya Nabi Yusuf tuh gitu ya. Habis digodain janda sebelah kali. Bisa jadi keluar dari pintu sini bajunya nyangkut di pintu, kagak nyadar gitu.
Kalau belum berusaha, Oh iya nggak bener nggak ada kancingnya. Bang Andre pakai celana putih. Begitu kita jalan, maaf kita lihat belakangnya merah. Ih, Bang Andre datang bulan. Ternyata kursinya catnya belum kering. Biasain positif. Iya. Nggak mungkin datang bulan Bang Andre mah. Yang pertama tadi berdamai dengan diri kita sendiri. 3 hal tadi itu ya. Kalau kita sudah berdamai, maka kita akan dengan mudah memaafkan diri kita sendiri. Maafin dulu. Kenapa kita harus memaafkan diri kita sendiri? Selama 2024 penuh kemarin, maafin diri kita dulu sebelum orang lain. Karena memaafkan diri sendiri adalah hal terpenting bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Gitu ya. Mana tadi itu? Maafin diri kita sendiri, jangan paksain kita untuk menyelesaikan semuanya secara instan. Di dunia ini nggak ada yang instan kecuali mie lagi. Jangan memaksakan diri kita untuk menyelesaikan semuanya secara instan. Jangan, karena nggak ada yang instan. Tapi berikanlah kelapangan. Apa kelapangan bahasa kita? Berikan kelonggaran, dispenser buat minum. Berikan dispensasi kepada diri kita. Oke, nggak apa-apa, aku gagal. Oke, nggak apa-apa, aku kecewa. Oke, nggak apa-apa, aku sakit. Nggak apa-apa. Tapi Bismillah, aku bisa bangkit lagi. Bismillah, aku bisa mulai lagi. Bismillah, yuk sehat lagi. Begitu. Nggak apa-apa, aku sekarang depresi. Nggak apa-apa, sekarang aku banyak masalah. Tapi insya Allah, Bismillah, dengan kekuatan yang ada, aku bisa memulai semua dengan satu persatu. Gitu, ya. Jangan paksa diri kita, maafin diri kita. Jangan, emang aku nggak ada guna nih, nggak bisa nyelesain. Enggak. Jangan paksa diri kita untuk menyelesaikan semua. Masih ada hari esok kok. Masih ada hari esok, sisain buat besok. Jangan nyelesain semua sekarang. Begitu Bang. Oke. Jadi begitu teman-teman. Jangan kemana-mana. Di sini aja. TV sebelah Bang ya. Nah setelah tadi ada lagi tuh. Kan tadi yang pertama kita apa? Tulis kelebihan apa yang kita punya. Tulis keunikan yang kita punya dan tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian tulis apa kebahagiaan yang pernah kita dapatkan di tahun 2024. Itu untuk berdamai dengan diri sendiri. Kemudian untuk memaafkan diri sendiri juga ada caranya. Apa yang pertama? Tulis kelebihan. Sama sih sebetulnya, emang dasar si Manan ini tulisannya kemana-mana ini. Tapi ini judulnya beda. Yang tadi berdamai, yang ini memaafkan diri. Yang pertama tulis apa kelebihan yang kita punya. Tuh. Tadi dulu, ini tulisan saya kayak cacing ini. Oh iya, tulis kelebihan apa yang kita punya. Tadi yang pertama tuh, maksudnya ini yang pertama tadi. Kalau tadi kita tulis kelebihan dan keunikan yang kita punya, nah sekarang tulis apa yang menjadi kesalahan dan kegagalan kita di tahun 2024 ini. Atau di masa lalu deh, mungkin kita punya trauma di 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, tulis. Tapi yang mau gampang terdekat nih 2024 ini kita tulis. Tulis apa yang menjadi kegagalan dan kesalahan kita di 2024 kemarin. Tulis kekecewaan kita. Tulis, setelah tulis ucapkan. Ucapkan. Aku tuh kemarin begini. Kesalahan kita ya, bukan orang lain. Karena kalau kita maaf yang nunjuk orang begini. 1 ke dia, 4 kemana? Ke diri kita kan. Maling. Malingnya 1, 4-nya kemana? Ke kita kan. Dasar ahli maksiat. Tahu yang dibiar enak dibiar. Waktu kecil aku ilmu. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, emang itu lagu memang candu banget lagu tuh.
Sampai maaf kata ya, sampai mohon maaf lahir batin. Lagi wudhu tuh bukannya niat gitu. Aduh kecil Itu ada yang gitu. Hah? Biologi bener make up. Ada. Kan subuh-subuh biasa orang nyari beras kan. Ya. Jadi orang nggak ngomong gitu, itu jalan sambil gini. Saya keluar gitu langsung. Tapi rencana untuk merubah ini saya Bang Andre mau mengcover lagu ini. Tar dulu. Kita akan mau cover lagu ini dengan vibes yang lebih positif. Di mana? Nanti di Instagram Sobat Ngaji. Orang kita baru punya konsep kok, belum ada lagunya. Insya Allah nanti 2002 Ramadan tahun besok nih kita akan punya sesuatu Bang ya. Pantengin aja Instagram kita. Udah. Ya, tahu yang nggak tahu dengeran dua kali sih. Yang nggak tahu belum sarapan. Tulis apa kesalahan kita, kegagalan kita di tahun 2024 kemarin. Setelah kita tulis, ucapin, dan tuh artinya ada sebuah pengakuan. Ada sebuah pengakuan kepada diri kita bahwasanya ya kita ini memang lemah. Aku tuh kemarin 2024 begini. Aku dulu titik gitu. Atau kalau kita belum bisa nih, belum sanggup tulis, nggak apa-apa. Aku dulu titik. Nanti ketika udah santai, udah fresh pikirannya, baru bisa nulis tuh apa kesalahan tahun kemarin, apa kegagalan tahun kemarin. Tulis aku dulu begini, aku dulu begini. Nah, tulis kemudian ucapkan. Setelah itu bikin skenario dengan narasi yang berlawanan. Maksudnya paham nggak Ceng? Bikin tuh setelah aku tuh dulu begini, terus kita tulis dengan kalimat skenario yang dengan narasi yang berlawanan. Maksudnya apa? Aku tuh dulu titik. Ya, aku tuh dulu begini karena begini. Berlawanan begitu. Kalau tadinya nyalahin kan, yang ini sekarang kita ngangkat gitu loh. Tadi nyalahin diri sendiri, yang sekarang ngangkat. Aku tuh dulu kalau sholat mah suka dientar-entar. Ya, aku dulu suka entar-entarin sholat karena aku belum ngaji. Sekarang alhamdulillah saya udah di Sobat Ngaji. Alhamdulillah sholatnya udah nggak dientar-entar. Begitu. Tulis kesalahan dan kegagalan kita, kemudian bikin skenario dengan narasi yang berlawanan. Begitu tuh. Setelah itu, setelah kita bikin skenario, tulis apa yang bisa kita lakukan di tahun depan sehingga hal itu, kegagalan itu, kekecewaan itu tidak terjadi lagi dalam kehidupan kita. Mumpung belum 2025 nih. Kesalahan kegagalan kita tulis, kemudian kita counter dengan narasi yang berlawanan untuk mengangkat semangat kita tadi. Kemudian yang ketiga, bikin antisipasi ya, bikin antisipasi apa yang bisa kita lakukan sehingga hal itu tidak terjadi lagi di tahun 2025. Gitu. Tulis, ucapin, udah yakin nih, tutup dan yakinkan kepada diri kita bahwasanya tahun 2025 akan jauh lebih baik daripada tahun 2024. Gitu tuh. Terus kan 2024 saya banyak masalahnya. Iya, biarin aja. Biarin, jangan dipikirin. Karena dalam kehidupan kita terkadang memang kita dituntut untuk ngebiarin aja, bukan untuk ngebenahin. Paham nggak? Terkadang nih di dalam kehidupan kita ada kalanya Allah itu nyuruh kita untuk ngebiarin, bukan ngebenahin. Beberapa hal memang ada yang perlu kita benahin, kayak sholat. Kalau sholat berantakan, benahin, jangan dibiarin. Tapi ada beberapa hal dalam kehidupan kita, ketika itu sesuatu yang tidak mengenakan buat kita, Allah tuntut kita untuk ngebiarin aja, bukan dibenahin. Kenapa? Agar kita nanti lama-lama akan merasa nyaman di atas ketidaknyamanan yang kita rasakan. Itu suatu hal yang mahal tuh, kita bisa merasakan nyaman di atas ketidaknyamanan yang kita rasakan.
rasakan. Begitu tuh. Biarinnya, maafin. Terus yuk kita praktekin nih terapi memaafkan diri kita. Kan kita udah sering tuh namanya butterfly benar ya, butterfly hug. Coba tangannya dek rentangin. Iya, rentangin, jemurannya direntangin begini, nyetrum tangannya direntangin kemudian disilangin begini. Gatel. Namanya butterfly hug nih. Butterfly hug. Bisa begini nih, caranya begini nih. Saya juga begitu teh. Kalau seharian saya capek nih, saya punya masalah malam hari nih, enakan pas lagi tahajud tuh begitu. Enakan pas lagi tahajud, lagi sendirian, jangan di hadapan orang. Kalau di hadapan orang begini kita begini, masuk angin tuh Ustaz. Butterfly hug itu salah satu terapi untuk kita memaafkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa nih memaafkan diri kita sendiri, atau butuh dorongan, butuh bantuan. Salah satunya apa? Dengan terapi. Nah itu terapi ini. Begini, silangkan tangan, ya, silangkan tangan yang sini ke sini, yang sini ke sini, maksudnya sini. Yang kanan ke bahu kiri, yang tangan kiri ke bahu kanan. Tepuk bahu kanan kita. Hai Andre. Yang ngomong sama diri kita dewe. Begitu, nama saya Andre misal. Hai Andre. Hai juga Ustaz. Hai Andre gitu. Nggak apa-apa kamu tuh dulu salah. Nggak apa-apa kamu kemarin kecewa. Nggak apa-apa ya. Wajar kok, namanya juga manusia. Ini mas serius ya, bukan Nabi Boy ini, bukan. Nanti ditambahin lagi. Hai aneh, hai, gitu. Apa kayak ngomong sama diri kita sendiri kayak begitu. Hai Alpi, begitu ya. Hai Alpi, jangan. Hai Alpi, atau saya deh, saya kalau lagi malam mau ngomong sama diri saya sendiri. Serius dikit nggak apa? Sama saya orangnya susah serius gitu, cuman berusaha buat serius kali ini. Ngomong sama diri sendiri. Nggak apa-apa kamu kemarin salah, nggak apa-apa kamu kemarin gagal, nggak apa-apa kamu kemarin terpuruk. Wajar kok kemarin banyak yang nggak ngedukung kamu, banyak yang ngejauhin kamu. Kamu belum punya tempat untuk cerita, kamu belum punya tempat untuk menguatkan diri. Nah, yang kiri tepuk lagi. Tapi alhamdulillahnya sekarang kamu punya yang namanya sobat ngaji, punya teman-teman, kenalan baru. Kamu punya lingkungan yang bisa mengerti kamu sehingga kamu bisa mengerti bagaimana keadaan kamu sekarang. Begitu. Malam-malam, pas malam-malam pas lagi tahajud itu tuh begitu. Siapa naruh bawang di sini? Kenakan bawang ada mie ayamnya. Diam teh, saya lagi nangis ini. Nyerocos baik. Udah jadi diri sendiri aja begitu, emang orangnya cerewet, biarin. Kalau nggak ada Teh Alpi di sini kan sepi teh ya. Iya, walaupun ada yang gede dikit mah nggak ngapa. Tapi orang-orang kayak Teh Alpi nih selalu masuk surganya duluan. Iya, kenapa? Banyak ngebahagiain orang. Masuk surganya duluan berarti gila ya. Apa? Terserah dia mau kapan masuk surganya. Juhur mau teh ujur. Belum nikah. Ntar di sono teh, di sana aja di surga aja nikahnya. Dia membrewokan di surga, sampai ke lutut. Tutup masa lalu ya, tutup masa lalu. Kita nih semua berharap kita nih hidup kita sempurna. Ini apa nih, siwak? Bayangin aja nih pensil normal bukan pensil inul.
Yang paham pasti ketawa. Ya. Dulu saya punya pensil Inul, berasa paling keren tuh di TPA, berasa paling keren. Pensil Inul tahu bang? Enggak ya? Sesuai kayak namanya bang itu pensil Inul. ATK. Ya Allah. Maafin bang ya. Bayangin ini pensil. Pensilnya sempurna teh, bagus banget, bisa buat nulis, bisa buat nggambar. Nah, itu semua yang kita inginkan begitu hidup kita. Cuman dalam hidup ini kan arah mata anginnya tidak selalu berjalan, tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, benar nggak? Ini pensil yang awalnya bagus, cakep, kuat, kokoh, dia bisa buat nulis, buat ngegambar, cakep. Suatu saat dia patah, maaf ya, saya mau matain cuman sayang ini. Suatu saat itu pensil patah, dan bisa jadi patahnya pun bukan karena kita, bukan disebabkan kita, mungkin disebabkan oleh sesuatu yang menyebabkan pensil itu patah. Apa yang kita lakukan? Kepikiran kita, waduh pensil yang biasanya bisa membuat ngegambar, bisa buat tulis, apa aja bermanfaat, ngasilin duit nih pensil, tapi saat ini pensilnya patah. Normalnya kita apa? Yang kita cari pertama tempat sampah kan, kita mau buang pensil, udah nggak berguna nih pensil, orang udah patah kan. Tapi sebelum teteh buang tuh pensil ke tempat sampah, saya jangan tempat sampah. Daripada teteh ngambil tempat sampah, mending teteh ambil peraut. Tahu peraut? Rautan pensil. Coba yang tadinya patah nggak bisa buat ngapa-ngapain, diraut lagi deh. Pelan-pelan juga kagak ngapa, nggak langsung jadi tuh pensil, nggak apa-apa, pelan-pelan rautannya, rasain putaran demi putaran, ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Lama-lama apa yang terjadi? Balik lagi ke posisi semula tuh, bisa buat nulis lagi, bisa buat gambar lagi. Hidup juga begitu. Kalau sekarang kita lagi banyak kecewanya, kita lagi banyak terpuruknya, kita lagi banyak masalahnya, nggak apa-apa, kita ibarat pensil kok yang lagi patah, wajar. Tapi yang pertama kita lakukan bukan cari tempat sampah, cari peraut. Hidup kita begitu, lagi terpuruk, atau cari yang bisa menjadikan hidup kita ini lebih upgrade lagi, bukan cari tambang. Tahu tambangnya? Buat apa? Lomba 17 Agustusan. Bukan cari tambang, cari dong lingkungan. Jadi jangan salahkan diri kita, jangan cari lingkungan yang baik, cari teman yang baik. Nanti sama tuh konsepnya tadi tuh, lingkungan yang baik, teman yang baik, sama kayak perahu tadi tuh. Yang lama-lama akan ngebentuk kita, ya, akan ngebalikin semangat kita, akan bikin kita banyak hidupnya berwarna lagi begitu tuh. Maka pentingnya kita keluar, jangan ngedekem baik di rumah. Cita-cita apa? Pengen cepet nikah. Apa yang udah dilakuin? Ya udah di kamar aja ngedekem. Ya kali tiba-tiba Bang Andre tok mau nikah nggak sama saya, kan nggak mungkin. Ada udah ngedekem baik di rumah, keluar dong, mau nikah kan, mau nikah, keluar. Cari majelis ilmu, niatin buat ngaji, bukan cari jodoh. Sebab kita keluar tadi itu nanti Allah temukan dengan orang-orang yang baik. Allah temukan dengan peluang-peluang yang tidak pernah kita temukan selama kita ngedekam tadi itu. Jangan ngedekam udah kayak ayam. Keluar ya. Begitu tuh. Tutup udah semua yang masa lalu, kemudian kita titip masa depan kita. Sama siapa kita titip? Tentunya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha ngegenggam masa depan kita. Allah yang Maha mengatur masa depan kita. Ustadz, bukankah yang merencanakan kita? Atuh cek orang cukup Pak mah. Atuh pegawaiana HS bae. Iya, memang kita yang punya rencana, tapi jangan lupa dong rencana kita dititipkan kepada Allah. Maka di akhir tahun 2024 ini, kalau bisa mah punya kertas portofolio, tulis dari atas sampai bawah, ya Allah saya pengen. Mulai dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Mulai juga dengan sholawat, akhiri dengan sholawat. Tulis tuh di tengah-tengahnya impian kita apa, tulis.
tempel di dinding kamar kita, tempel di lemari kita. Kalau perlu, kalau bisa membuat ustaz nih, tempel di situ foto orang tua kita. Di kanan bapak kita, di kiri ibu kita, bukan bapak orang lain, ibu orang lain. Itu buat booster kita tuh. Nah, kalau kita istiqomah selama tahun itu, dari awal tahun kita istiqomah, apa istiqomah yang harus kita istiqomahin? Sholat kita. Maka resolusi tahun depan satu aja deh, kita rapiin sholat kita. Rapiin sholat kita. Kalau sholat udah rapi, 1 tahun tuh Allah rapiin semua. Maka nanti nangis teteh di lemari, teteh di dinding, teteh tadi satu-satu di checklist. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Pengen nggak gitu? Tulis dari sekarang, saya jamin saya nanti 2 bulan lagi. Kalau sholatnya kejaga ya, 40 hari aja. 40 hari kan nggak nyampe 2 bulan kan? Jaga 40 hari. 40 hari. Kenapa sih harus 40 hari? 40 hari ini latihan. Kalau 40 hari itu bisa ngejaga sholat kita cakep. Setahun cakep sholat kita. 40 hari kita jaga mulut nggak gibahin orang. Setahun nggak gibahin orang. Sayang dong bentar lagi Ramadan. Oh, perut mulut gibahin orang. Dikasih mie nggak mau, dikasih es teh nggak mau. Apa aku puasa tapi dia mau makan bangkai daging. Hayu baik dia mah. Ambil dipelet, dipolet-poletin begini tuh. Ya, mau dibilangin. Nah, tulis di kertas. Mulai dari sini teh. Ambil kertas kosong, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya pengen tak. Ya Allah, saya pengen tak. Ya Allah, saya pengen tak. Di bawahnya tulis Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. NB, tahu NB? Apa NB kebanyakan? Tapi jujur teh Bang, sampai nih saya umur 14 tahun sekarang nih. Sampai 17 tahun saya hidup nih sekarang. 27. Iya, 27. Sampai 27 tahun saya hidup sekarang saya belum tahu apa kepanjangan NB. Basket. Apa teh? Hah? Emang beneran? No ya? Oh sepatu. Ini mah tulisan di bawah tanda bintang NB naon NB teh. Apa guys? NB itu apa guys? Notebook ya? Notebook. Intinya NB catatan kaki itu aja nah. NB atau catatan buku. Udah tulis NB-nya di bawah tuh atau tanda bintang lah paling gampang ya. Bintang jaga sholat 40 hari. 40 hari jaga tuh. Salah satu resolusi kita boleh banyak 2024, 2025. Tapi salah satu yang menjadi utama adalah kita ngebenahin sholat kita. Ketika kita udah ngejaga 40 hari, dijamin setahun Allah jaga. Begitu tuh. Setelah kita ngejaga 40 hari, sebelum masa 40 hari, semuanya tuh bahkan bisa jadi setengahnya tuh. Yang harapannya setahun full kita bisa checklist, tapi sebab kita ngejaga 40 hari sholat kita, bisa jadi setengah tuh. Belum ada setengah tahun kan, baru 2 bulan kita ngejaga sholat, tapi dalam 2 bulan tadi, udah setengah harapan kita checklist semua. Sebab kita ngejaga sholat. Harapannya mah Syawal kita menikah. Rojab udah nikah. Amin ya Allah. Amin. Mengandai Rojab bentar lagi. Rojab. Biar sahur ada yang ngebat. Emang nggak capek pak alarm mulu. Udah gitu alarmnya pakai 4 kali bunyi. 4 kali bangun yang matiin alarm doang. Bangun azan, sahur cuma pakai air putih. Harus nyari alarm yang bunyi saya bangun. Enggak bakal bangun bang bener. Pengalaman hidup nih, enggak bakal bangun. Sayang bangun saya enggak. Minimal ada nya gitu, ada. Oh my god baik. Itu maksudnya bukan kecupan kayak susah banget sih. Susah itu. Yuk saya ngajak diri kita tuh, insyaallah. Kemarin tuh ya, yang saya pernah ceritain, saya pernah ngadain
riyadhah. Tahu riyadhah tuh kalau bahasa kita mah latihan 40 hari ngejaga apa kemarin kita ngafalin surat As-Sajdah. As-Sajdah ya teh ya. 40 hari memang ada 30 hari Ramadan full isinya programnya ngafal surat As-Sajdah. Setelah itu saya punya program lagi riyadhah 40 hari. Ada yang kemarin di grup gini, Ustaz ini udah 40 hari belum sih? Udah setahun kayaknya nih. Ustaz belum ngingetin di grup. Sengaja saya nggak ngomong, teh udah 40 hari. Enggak, biar keterusan. Kalau saya warning situ udah 40 hari, bisa jadi berhenti kan. Tapi ternyata beberapa orang ya yang kuat ya. Maksudnya yang istiqomah ada aja tuh. Saya sampai terharu, maksudnya saya aja yang ngajak nih istiqomahnya nggak seistiqomah mereka. Ada yang maaf ya punya masalah, berpisah dari keluarganya hitungannya mau udah tahunan, saya nggak pernah ketemu. Dia istiqomah dengan keluarga, mimpi dikasih tahu. Ini mah bukan kata saya, istiqomah itu orang. Ada yang nggak punya kerjaan, sampai sekarang alhamdulillah istiqomah dia kerja di pabrik itu, bahkan udah naik. Yang harusnya jabatan itu dia dapatkan 4-5 tahun lagi, tapi hanya nggak nyampe 2 tahun dia udah nyampe ke posisi itu. Kenapa? Itu tuh kalau kita ngejaga sholat ibarat kita punya batu loncatan. Kita punya batu loncatan. Itu tuh kalau kita mau hidup gampang mah satu aja jaga sholat. Kalau sholat udah kejaga, mulut kejaga, nggak ngomongin orang. Kalau sholat udah kejaga, sama orang tua nggak ngelawan. Sholat udah kejaga, hidupnya kejaga semua, rapi. Maka dari itu ya, mudah-mudahan di tahun 2024 semuanya bisa kita tutup dengan berdamai dan memaafkan diri kita. Tahun 2025 kita bisa lebih banyak lagi kemudahan, kebahagiaan yang Allah dapatkan. Kita punya rencana, tapi jangan lupa Allah juga punya rencana. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan rencana kita, alhamdulillah aku senang banget, aku bahagia. Tapi ketika rencana kita tidak berjalan sebagaimana kemauan kita, juga alhamdulillah. Bahkan alhamdulillahnya harus jauh lebih banyak. Kenapa? Yang pertama tadi, saya punya rencana, sama Allah dikabul rencana saya berjalan. Alhamdulillah, saya senang karena itu adalah rencana saya, karena itu kemauan saya. Tapi ketika rencana saya tidak berjalan sebagaimana mestinya, saya juga alhamdulillah. Kenapa? Karena itu yang terbaik, karena itu rencana Allah dan itu kemauan Allah. Antara kemauan aku dan kemauan Allah pasti sudah 100% valid, kemauan Allah jauh lebih baik gitu. Ya. 2024 pengen kawin, ya mungkin dan kejadian 2025 belum juga, mungkin 2026 gitu. Sabar bang, jodohnya masih SMP. Iya begitu ya, makasih Bang Andre. Saya lanjutin lagi minum kopinya sama makasih ya, Masya Allah tuh di banyak di belakang juga masih banyak teh yang ngasih begini, ada kerupuk, ada peyek, tempe segala macam, di belakang ada kue juga. Makasih semuanya, saya bawa pulang, saya nggak ngasih ke orang. Soalnya ada yang nanya juga, Ustaz saya ngasih begitu di jalan dikasih apa gimana ke orang? Saya bawa pulang, saya makan. Ibu ngambil berkahnya kan? Katanya orang baik bawa makanan baik, saya makan dulu dong. Ya nggak jadi berkah. Siapa tahu dari sepotong roti ini bisa menjadi semangat saya buat sholat. Ya nggak? Orang yang ngadon sambil sholawat kok, yang ngadon sambil baca Quran kok. Oke. Ini mah saya sepil dikit aja. Gitu, saya terima, saya makan saya. Tapi begitu saya nggak habis, mohon ikhlas, mohon ridhonya, saya juga kasih dong sama bibi yang ada di rumah, gitu ya. Intinya sudah saya terima, sudah saya makan. Ini gitu Bang.